Sah-sah saja orang mengaku diri Pancasilais, tetapi kalau tidak mendukung kaji ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Undang-Undang Dasar 2002, saya harus mengatakan munafik. Selamat datang dan kita ketemu lagi dalam acara Suara Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit informasi terkait dengan masalah kedaulatan rakyat, tetapi akan dielaborasi oleh Profesor Sofyan Effendi. Kita mengetahui bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen yang keempat mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kata-kata ini menjadi persoalan buat kita semua, yang pada kenyataannya adalah rakyat Indonesia telah tidak memiliki kedaulatan lagi. Kedaulatan, kalau boleh saya mengatakan, telah dirampas oleh partai-partai politik itu. Dan dalam mekanisme partai politik kita juga tahu, ujung-ujungnya anggota partai politik itu harus patuh kepada pimpinan partai. Sehingga kalau dilanjutkan, sepertinya kedaulatan rakyat ada di tangan ketua partai politik. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang dan saya masih di Universitas Gadjah Mada. Saya bertemu dengan mantan rektor Universitas Gadjah Mada tahun 2002 sampai tahun 2007. Selamat malam, Profesor Sofyan Effendi. Selamat malam, Pak Bambang. Dan saya senang sekali bisa bertemu Bapak pada malam hari ini. Sama-sama. Dari apa yang tadi saya katakan, barangkali mohon Bapak bisa mengelaborasi dari pernyataan yang saya sampaikan tadi bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia ini sudah tidak jelas di mana tempatnya. Kami ingin mengetahui mengapa kedaulatan rakyat itu menjadi seperti ini. Ya, memang Undang-Undang Dasar kita yang asli memang jelas sekali menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan dilaksanakan kedaulatan itu melalui sebuah lembaga yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu adalah lembaga yang diberi oleh undang-undang kekuasaan legislatif untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Dan itu ada dalam 3 bidang. Satu di dalam memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah di dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang dasar. Dan yang ketiga adalah di dalam merumuskan garis-garis besar dari haluan negara. 3 inilah yang oleh undang-undang dasar kita ditetapkan sebagai tiga kewenangan yang dipegang diberikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Nah, setelah di amandemen, maka seperti kata Pak Bambang tadi, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini menyebabkan di mana atau siapa yang menjadi pelaksana dari kedaulatan rakyat itu adalah menjadi kabur. Salah satu penafsiran yang kalau kita ingin menggunakan negara lain itu berarti
secara langsung dilaksanakan oleh rakyat. Dan kalau kedaulatan itu berada di tangan rakyat secara langsung, cara melaksanakannya hanya satu, melalui referendum. Jadi untuk menetapkan siapa yang jadi presiden wakil presiden dilakukan melalui referendum terhadap seluruh rakyat, atau itu mungkin sama dengan penetapan presiden wakil presiden melalui secara langsung. Yang kedua, untuk mengesahkan undang-undang dasar juga dilakukan secara referendum, jadi bukan lagi oleh MPR, karena sudah MPR bukan lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Dan ini kita belum punya pengalaman dengan melakukan referendum. Tetapi Amerika akan melakukan, atau negara-negara lain yang menggunakan sistem kedaulatan rakyat langsung di tangan rakyat melalui referendum itu cara lain, atau melalui konvensi dari negara-negara bagian kalau itu adalah negara federal. Dan begitu juga di dalam penentuan garis-garis besar haluan negara yang menentukan tujuan jangka panjang dari negara ini mau menuju kemana, maka harus dilakukan melalui secara langsung oleh rakyat. Kalau yang ditetapkan berdasarkan undang-undang itu diartikan sebagai pelaksanaan kedaulatan adalah rakyat secara langsung, maka penentuan kewenangan ketiga dari kedaulatan rakyat juga penyusunan garis-garis besar haluan negara juga harus dilakukan melalui referendum. Itu apanya. Tapi ini kan nggak jelas. Jadi sekarang ini nggak jelas, dan di dalam kenyataannya sekarang penetapan garis-garis besar haluan negara diambil alih oleh eksekutif. Jadi yang menetapkan garis-garis besar haluan negara, atau yang sekarang dinamakan berdasarkan undang-undang pembangunan nasional disebut sebagai pembangunan jangka panjang, itu adalah kewenangan presiden. Nah, ini perubahannya dengan tidak jelasnya pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bidang penentuan garis-garis besar haluan negara, dan di dalam yang nggak jelas, ya sekarang diambil alih oleh presiden yang menentukan tujuan nasional kita ke depan. Dan ini berarti sudah menyimpang dari pembukaan undang-undang dasar, dan sudah menyimpang dari sumber hukum yang mengatur tentang undang-undang dasar kita. Ketika pemilu, apakah yang Bapak maksud dengan referendum tadi, pemilu tadi yang kita laksanakan 5 tahun? Bisa disertakan pada waktu pemilu, tapi itu harus mempunyai cara sendiri. Jadi kita belum punya cara untuk melakukan referendum, tapi bisa disatukan dalam pemilu. Jadi pemilu itu nanti tujuannya satu, kartu suara untuk menentukan presiden atau untuk menentukan anggota-anggota legislatif. Tapi satu kartu suara kedua menentukan calon-calon anggota atau memilih anggota-anggota legislatif, dan juga satu kartu sendiri khusus mengenai setuju atau tidak setuju dengan GBHN misalnya. Itu bisa disatukan di sana. Jadi dalam sistem sekarang ya Pak, kelihatannya kedaulatan rakyat itu hanya saat memilih presiden saja ya? Ya hanya itu saja, hanya satu. Iya. Jadi memang ada tiga kekuasaan yang dinamakan kedaulatan rakyat. Satu, memilih presiden, dan ini dilakukan secara langsung sekarang. Yang kedua adalah menetapkan dan mengesahkan undang-undang dasar. Dan yang ketiga adalah menyusun dan menetapkan garis-garis besar dari haluan negara. Nah, sekarang yang jelas itu kan hanya ini mengenai pemilihan presiden dengan pemilihan langsung. Jadi sekarang tinggal mengesahkan dan menyusun undang-undang dasar.
menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Hanya tinggal, dari 3 itu hanya tinggal 1. Iya. Ya. Dengan demikian maka sesungguhnya arah pembangunan bangsa ini hanya ditentukan oleh presiden terpilih dan partai-partai yang mendukungnya kalau begitu ya Pak. Betul. Sementara masyarakat bangsa Indonesia yang lain itu hanya sebagai penggembira kalau begitu. Sebagai penggembira, sebagai ya tidak ikut campur di dalam. Padahal kalau kita ingin negara ini menuju kemana, yang paling berhak seperti diapakan dalam konsep kedaulatan rakyat adalah merupakan hak dari rakyat penduduk Indonesia ini untuk menetapkan mau kemana negara ini menuju berdasarkan garis-garis besar dari haluan negara. Kalau yang menggunakan sistem majelis permusyawaratan rakyat seperti Cina yang namanya People's Assembly, dia ditentukan oleh People's Assembly ini, MPR-nya Cina yang memutuskan garis-garis besar haluan negara Cina itu. Dan sehingga rakyatlah yang sebenarnya rakyatlah yang punya kekuasaan untuk menentukan kemana arah negara ini mau menuju. Maka dengan demikian maka sesungguhnya kedaulatan rakyat di Indonesia ini tidak jelas juntrungannya dan di mana tempatnya. Ya, gitu ya, Pak, tidak jelas dan bisa juga ya tidak bisa terjadi bahwa tujuan negara bisa berubah-ubah tanpa ada pemikiran yang dari seluruh rakyat. Baik, Prof. Sofyan, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan tadi telah memberikan, saya pikir sekali lagi, telah memberikan pencerahan bahwa sesungguhnya rakyat Indonesia ini sudah tidak memiliki kedaulatan kecuali memilih presidennya. Di luar itu mau dikemanakan arah bangsa ini, ya terserah aja presiden sama partai koalisinya begitu. Betul. Jadi sama juga di dalam perubahan dan pengesahan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh MPR, sebenarnya sekarang ini MPR bukan sebagai pemegang kedaulatan rakyat tidak berhak untuk mengubah dengan demikian maka menetapkan Undang-Undang Dasar baru. Kita harus mengembalikan kedaulatan itu kembali di tangan rakyat, Prof. Betul. Sebab betul. kalau tidak maka selamanya rakyat ini hanya menjadi penggembira saja. Hanya menjadi penggembira dan tidak punya komitmen, tidak harus punya komitmen terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah negara ini. Baik, Prof. Demikian tadi bincang-bincang saya dalam Suara Indonesia dengan Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM tahun 2002 sampai tahun 2007. Luar biasa tamu kita malam hari ini. Oh maaf, bukan tamu kita, saya yang bertamu kepada beliau karena kebetulan ini tempat ini adalah Universitas Gadjah Mada. Sekali lagi, sah-sah saja orang mengaku Pancasilais, tetapi kalau tidak mendukung kaji ulang Undang-Undang Dasar 2002, saya harus mengatakannya munafik. Terima kasih. Sampai ketemu pada Suara Indonesia episode berikutnya.